Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa. Ketemu lagi kita di Sabtu Ceria. Ayo sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami memahami firman-Mu dan dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ini menjadi ayat hafalan kita bersama. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada pagi hari ini atau tema cerita kita pada pagi hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Nah, 2 loh batu itu berisikan 10 hukum Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 ada 10 hukum Tuhan di sana. Nah, hukum pertama sampai hukum keempat berisikan perintah untuk mengasihi Tuhan. Dan hukum kelima sampai hukum yang ke-10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Nah, 10 hukum Tuhan itu ya diringkas di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 yang kita baca dan yang akan menjadi hafalan kita bersama, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Adik-adik yang terkasih, pertanyaannya, seperti apa kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini? Mengasihi Tuhan adalah menghormati Tuhan. Jangan menyebut, dikatakan dalam 10 hukum itu, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Ya, kita harus menghormati Tuhan. Ya, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Apakah kita hormat kayak polisi? Tidak. Menghormati Tuhan itu diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana hidup kita sehari-hari? Apakah hidup kita itu hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, atau hidup yang membuat Tuhan malu dalam hidup kita? Ya, makanya dikatakan dalam hukum 10 hukum itu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengatakan saksi dusta dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang memalukan Tuhan. Jadi kalau kita menghormati Tuhan berarti kita hidup menyenangkan Tuhan. Ya, hidup menyenangkan Tuhan. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Itu cara kita menghormati Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah menghormati Tuhan, yaitu hidup menyenangkan Tuhan. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah hidup yang mengasihi Tuhan berarti hidup beribadah kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan mau Adam dan Hawa selalu beribadah kepada Tuhan, selalu menyembah kepada Tuhan. Ya,
Tidak boleh menyembah kepada yang lain, menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Ya, kita sudah belajar Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Ada tumbuhan, ada binatang, semua diciptakan Tuhan untuk manusia. Dan manusia harus beribadah kepada Tuhan. Jadi tujuan utama Tuhan menciptakan manusia supaya manusia beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah itu seperti apa? Ya, beribadah bukan saja kita datang ke gereja, bukan. Tapi beribadah kita ketika kita berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya hari Minggu atau berdoa bukan hanya hari Sabtu ketika kita sekolah Minggu bersama, bukan. Setiap saat, setiap waktu kita berdoa, ya. Berdoa kepada Tuhan. Doa kita sudah belajar, doa adalah berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, itu doa. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itulah bentuk ibadah kita. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Nah, ibadah itu seperti itu. Setiap saat, setiap waktu memuji Tuhan. Setiap saat, setiap waktu berdoa kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, berdoa bukan sekedar ketika kita makan saja berdoa. 3 kali sehari kita makan, 3 kali berdoa. Tapi berdoa setiap sesuatu yang kita kerjakan, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Nah, itulah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, malas berdoa, malah baca firman Tuhan, ya, malah baca firman Tuhan, kan kasih PR, setiap hari kita harus baca Alkitab. Nah, baca Alkitab itu wujud dari apa? Wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Karena kita sedang mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi baca Alkitab setiap hari bukan sekedar cari nilai. Tapi baca Alkitab setiap hari adalah supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, itulah ibadah, ya. Ibadah. Jadi mengasihi Tuhan berarti menghormati Tuhan melalui tindakan kita, menghormati Tuhan melalui perkataan kita, menghormati Tuhan melalui seluruh hidup kita, dan menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan berarti kita beribadah. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi sesama, ya. Di dalam hukum Tuhan tadi yang ke-5 sampai ke-10, di sana dijelaskan bagaimana cara kita mengasihi manusia. Nah, bahkan di dalam Matius 22 tadi ayat yang ke-39 dikatakan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, ya. Mengasihi sesama berarti mengasihi seperti mengasihi diri sendiri, ya. Mengasihi sesama berarti yang pertama adalah menghormati, ya. Menghormati orang lain, menghormati sesama kita. Mengapa kita harus menghormati sesama kita? Karena setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan. Semua manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Setiap manusia itu adalah makhluk yang mulia. Karena kita sudah tahu dari cerita lalu bahwa manusialah yang diberi mandat Tuhan untuk memelihara ciptaan Tuhan atau alam ciptaan Tuhan ini. Jadi manusia itu makhluk mulia, manusia itu gambar Allah, manusia itu adalah rupa Allah, ya, seperti fotonya Tuhan. Jadi karena Tuhan itu roh, maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi kita harus menghormati sesama kita
Sekalipun dalam kenyataan sehari-hari ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang punya jabatan tinggi, ada orang yang punya jabatan rendah, pekerjaannya ada nelayan, ada petani, ada tukang beca, ada pengusaha, tapi semua di hadapan Tuhan adalah sama-sama gambar Allah. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai atau menghormati orang lain? Karena orang lain juga, kita semua di hadapan Tuhan sama-sama berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna karena dosa itu. Manusia semua sudah berdosa. Sekalipun siapapun kita, sekaya-kayanya kita, seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita, ya, punya kedudukan tinggi atau apapun di dunia ini, sama di hadapan Tuhan adalah makhluk yang berdosa karena kita keturunan Adam dan Hawa, ya, keturunan Adam dan Hawa. Makanya kita harus menghargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai orang lain? Kita tidak boleh berkata-kata kasar kepada orang lain. Kita tidak boleh berkata-kata seenaknya menghina orang lain. Sekalipun orang itu hanya tukang beca atau perampok kita atau siapapun, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Kalau kata-kata kasar, ngata-ngatain orang kasar itu berarti apa? Berarti itu kita tidak menghargai. Berarti itu kita tidak mengasihi orang itu. Firman Tuhan katakan, siapa yang harus kita kasih? Semua orang, sesama manusia, semua kita harus kasihi. Maka kita harus hormati. Jangan berkata-kata kasar, kita nggak boleh katain orang kau dongok. Dan itu mungkin kata-kata yang biasa, tapi itu kata-kata yang kasar, itu kata-kata kutuan. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar, ya. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar, ya. Mengasihi sesama berarti apa? Rela berkorban, ya. Dina punya sahabat Tini. Suatu hari Dina sedang bermain boneka. Tini datang. Tini adalah orang yang tidak mampu sehingga tidak mampu beli boneka. Ketika si Dina bermain, Tini hanya melihat. Nah, ketika Dina melihat Tini sedih karena tidak bisa bermain boneka, maka Dina meminjamkan boneka itu. Dan ketika Tini dipinjami oleh Dina boneka itu, Tini sangat bahagia, Tini sangat senang karena selama ini tidak punya boneka, tidak bisa main boneka. Tetapi karena Dina mau berkorban, memberikan bonekanya kepada Tini, Tini bahagia. Karena melihat Tini bahagia, Dina pun bahagia. Nah, ketika Tini pulang, Dina memberikan boneka itu kepada memberikan boneka itu kepada Tini. Nah, itulah rela berkorban. Kita rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Ya, jangan egois. Jadi mengasihi itu tidak boleh kita hidup egois. Kita harus peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Ya, adik-adik, kalau adiknya harus rela berkorban untuk kokonya, kokonya harus rela berkorban untuk adiknya, ya, cecenya harus rela berkorban untuk adiknya, adiknya rela berkorban untuk kokonya. Jangan egois. Jadi kalau kita saling mengasihi, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kalau saling membenci, terjadi apa? Permusuhan, ya. Jadi makanya yang ketiga, arti mengasihi sesama adalah mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Coba kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita balas kesalahan itu dengan apa? Orang balas berlaku kejahatan kepada kita, kita balas dengan kejahatan, kira-kira selesai enggak masalahnya? Enggak akan pernah selesai. Karena apa? Kalau si A berbuat jahat kepada si B membalas berbuat jahat, si A balas lagi, si B balas lagi, dan tidak pernah selesai. Tetapi ketika si A berbuat jahat kepada B dan B membalas kebaikan kepada si A, maka si A akan malu sendiri dan
tidak akan berlanjut-lanjut kejahatan si A. Makanya firman Tuhan apa? Kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu berbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Karena apa? Ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Jadi bara api itu kalau kita punya arang, kita bakar dengan api, ya arang itu taruh di kepalanya, kita pastikan kepanasan. Jadi kalau orang yang berbuat jahat kita balas kebaikan, dia akan kepanasan, dia akan sadar sendiri. Makanya Tuhan bilang berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas pengampunan kita kepada orang lain. Jadi mengasihi sesama tadi adalah menghormati sesama, tidak berlaku kasar. Karena semua manusia adalah gambar Allah. Semua manusia di hadapan Tuhan itu sama-sama orang berdosa. Tapi karena anugerah Allah, Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, mengasihi sesama adalah rela berkorban, tidak egois. Supaya orang lain senang, kita boleh mengorbankan apa yang kita senangi. Yang ketiga, mengampuni atau tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, tetapi harus membalas dengan kebaikan supaya terjadi damai sejahtera, tidak permusuhan. Anak-anak Tuhan gak boleh bermusuhan, makanya kita harus memaafkan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti menghormati Tuhan dengan sikap kita. Mengasihi Tuhan berarti beribadah kepada Tuhan lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat membaca firman Tuhan. Mengasihi sesama artinya apa? Yaitu menghormati sesama. Mengasihi sesama berarti rela berkorban. Mengasihi sesama berarti tidak menyimpan kesalahan sesama. Saya berharap adik-adik semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi sesama. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, membenci sesama itu namanya bohong. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Ya kita buktikan kita mengasihi sesama. Karena sekali lagi Tuhan itu roh. Ya, gambar Allah itu adalah sesama kita semua. Maka kita harus saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah belajar tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan, biarlah hidup kami semakin mengasihi Tuhan lewat ibadah kami, lewat sikap hidup kami, lewat perkataan kami. Dan kami juga mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena orang lain juga adalah sesama gambar Allah. Kami berdoa biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Berkati studi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.